Kembali lagi di Jeki Anggar Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara perhitungan dengan secara manual untuk uji normalitas dengan model Kolmogorov-Smirnov. Sebelum saya menjelaskan cara perhitungannya, saya ingatkan lagi, ingat tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga bisa mengerti materi ini dengan baik. Oke, video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara perhitungan uji normalitas dengan model C kuadrat dan nilai-force. Kali ini saya akan menjelaskan uji normalitas dengan model Kolmogorov-Smirnov. Ada beberapa langkah yang harus kita ketahui untuk menentukan uji normalitas dengan model Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, kita membuat hipotesis dan menyusun sebaran data yang akan diuji dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar menggunakan tabel serta menentukan frekuensi. Yang kedua, kita menentukan nilai frekuensi kumulatif dan nilai kumulatif proporsi. Yang ketiga, kita menghitung nilai normal setiap data atau Z dengan rumus Z sama dengan XI kurang X bar dibagi SD. Dan yang keempat, kita gunakan Z tabel untuk menentukan luas di bawah kurva normal baku. Yang kelima, kita menentukan luas kurva VZ dengan melihat tabel Z negatif dan positif. Yang keenam, kita menentukan nilai A1 dan A2. A1 dan A2 ini mewakili Kolmogorov-Smirnov hitung. Yang ketujuh, kita menentukan nilai Kolmogorov-Smirnov tabel. Yang kedelapan, kita membandingkan nilai Kolmogorov-Smirnov hitung dan nilai Kolmogorov-Smirnov tabel. Dan terakhir, kita membuat kesimpulan sesuai dengan hipotesis. Oke, kita langsung saja di contoh soal. Diketahui hasil jumlah besar soal statistik dari 150 nomor soal pilihan ganda yang diikuti 40 mahasiswa adalah sebagai berikut. Jika diketahui juga nilai rata-rata atau X bar sama dengan 109,9 dan standar deviasinya atau SD yaitu 18,82, ujilah normalitas dari data tersebut dengan alfa sama dengan 0,05. Kita langsung ke penyelesaian. Yang pertama, kita harus membuat hipotesis dan menyusun sebaran data yang akan diuji dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar menggunakan tabel serta menentukan frekuensinya. Jadi kita buat hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesis pertama yaitu H0 sama dengan data berdistribusi normal. Yang kedua HA yaitu data tidak berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita buat tabel dan mengurutkan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar dan menentukan frekuensi. Frekuensi ini mewakili berapa orang yang mendapatkan nilai tersebut. Jadi ini ada yang memiliki frekuensi 1 maupun ada 2 ya. Jadi otomatis kalau frekuensinya 1 itu 1 orang yang memiliki nilai 66. Sedangkan kalau ada 2 berarti 2 orang mewakili atau 2 orang memiliki nilai 97. Mengerti ya? Dan jumlah data ini adalah semuanya adalah 40. Oke, kalau sudah kita lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah kita menentukan nilai frekuensi kumulatif atau Fkum dan nilai kumulatif proporsi. Oke, rumus untuk menentukan Kp atau kumulatif proporsi yaitu Kp sama dengan F kumulatif dibagi dengan N. Oke, kita langsung saja bisa lihat di sini. Ini misalkan data yang pertama untuk nilai 66. F kumulatifnya 1. Untuk data yang kedua, F kumnya 2A. 2 ini dapat dari mana? Ini kita jumlah F kumulatif atau frekuensi kumulatif ini kita jumlahkan. Jadi, frekuensi sebelumnya ditambahkan frekuensi sesuai data. Misalkan, frekuensi untuk data pertama kan 1, otomatis 1. Sedangkan data yang kedua ini, F kumnya 2. Ini dikarenakan 1 ditambah 1 hasilnya 2. Ya, sama juga untuk data yang ketiga yaitu nilai 79 diperoleh F kumnya 3 itu dapat dari penjumlahan frekuensi sebelumnya yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya 3 dan seterusnya sampai data yang terakhir F kumnya adalah 40. Nah, 40 ini menandakan jumlah frekuensi kumulatif sama dengan total jumlah frekuensi ya. Oke, selanjutnya contoh untuk kita menentukan
uh, kumulatif proporsi. Saya berikan contoh untuk data yang pertama, KP sama dengan Fkum dibagi N. Nah, Fkum untuk data yang pertama kan nilainya 1. Jumlah N ini adalah jumlah data, jadi jumlah datanya ada 40. Jadi 1 dibagi 40 hasilnya 0,025. Jadi berarti ya, saya ulangi. Untuk saya berikan contoh untuk yang data yang pertama, yaitu KP1 yaitu Fkum dibagi N. Fkum itu yang tadi kita sudah peroleh, yaitu 1 dibagi dengan jumlah data yaitu 40, hasilnya 1 dibagi 40 hasilnya 0,025. Jadi mengerti ya, jadi sudah mengetahuinya, silakan teman-teman yang juga bisa menghitung untuk data kedua sampai data yang terakhir. Nanti diperoleh nilai kumulatif proporsinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu kita menghitung nilai normal setiap data Z dengan rumus Z sama dengan XI dikurang X bar dibagi SD. Keterangan XI atau X adalah nilai, X bar rata-rata, SD adalah standar deviasi. X bar itu sudah diketahui pada soal yaitu 109,9 dan standar deviasi yang pada soal juga diketahui 18,82. Oke, ini sudah peroleh nilai Z semuanya. Cara memperolehnya bagaimana? Saya kasih berikan contoh untuk data yang pertama. Z sama dengan XI kurang X bar dibagi SD. Nah, XI ini adalah nilai, jadi kita pakai data yang pertama, yaitu nilai yang pertama kan 66. 66 dikurang dengan X barnya 109,9, dibagi dengan standar deviasinya 18,82. Otomatis hasilnya minus 43,9 dibagi 18,82, hasilnya minus 2,33. Oke. Jadi nilai dikurang rata-rata dibagi standar deviasi untuk data pertama hasilnya minus 2,33. Setelah memperoleh nilai Z-nya, kita masukkan ke dalam tabel. Jadi ini hasil perhitungan nilai Z untuk data pertama sampai data terakhir. Jadi teman-teman juga bisa mencobanya. Oke, jadi mengerti ya. Oke, selanjutnya untuk keempat, kita gunakan Z-tabel untuk menentukan luas di bawah kurva normal baku. Oke, jadi ini adalah Z-tabel, di mana ini area di bawah kurva normal baku dari 0 sampai Z. Ya. Oke, ini Z-tabelnya saya sudah peroleh. Cara membacanya bagaimana? Saya berikan contoh untuk data yang pertama. Di sini kan nilai Z-nya minus 2,33. Untuk Z-tabel untuk luas di bawah kurva normal baku, minus itu kita tidak pakai, jadi kita pakai angka positif, yaitu pakai 2,33. Ya, otomatis kita langsung saja lihat di bagian baris itu kita ambil 2,3, sedangkan di kolom kita lihat di dua angka belakang koma yang terakhir itu 3, jadi 0,03. Jadi kita bisa peroleh 0,4901. Saya ulangi cara membaca Z-tabel. Di sini kan Z-tabel untuk data pertama kan minus 2,33. Tapi untuk dia di dalam luas di bawah kurva normal baku, minus kita abaikan. Sehingga kita lihat 2,33 saja. Jadi untuk di baris kita perhatikan angka 2,3. Sedangkan di kolom kita pakai dua angka belakang koma. Yang terakhir itu kan 3, jadi 0,03. Jadi kita tinggal hubungkan baris dan kolom, hasilnya 0,4901. Ya. Kalau sudah memperolehnya, tinggal kita masukkan ke dalam tabel. Oke, mengerti ya sampai tahap ini? Oke, kalau mengerti kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita menentukan luas kurva VZ dengan melihat tabel Z negatif dan positif. Oke, sama seperti tadi, kita langsung saja. Di sini ada Z negatif dan maupun Z positif. Z negatif ini yang otomatis yang nilai Z-nya ada negatif, sedangkan kalau yang Z positif, jika nilai Z-nya adalah positif. Saya berikan contoh untuk data yang memiliki nilai 66.
Tadi Z kan minus 2,33. Cara bacanya juga sama seperti tadi, tapi ini minusnya digunakan. Jadi kita perhatikan di baris itu yang minus 2,3, sedangkan di kolom itu dua angka belakang koma, yaitu akhirnya 3, yaitu 0,03. Kita hubungkan hasilnya 0,0099. Setelah memperolehnya, kita masukkan ke dalam tabel. Untuk yang positif juga seperti itu, tinggal saya berikan contoh untuk nilai 110. Itu hasilnya kan Z-nya 0,01. Jadi kita lihat di nilai Z-nya 0,0 dan di sebagian kolomnya 0,01. Jadi hasilnya 0,5040. Jadi memasukkan ke dalam tabel. Jadi cara membaca Z-tabel seperti ini ya. Jadi Z-tabel itu ada 3 model seperti yang tadi dijelaskan pada ini slide sebelumnya, dan ini yang kedua yaitu Z negatif dan Z positif. Oke, kita langsung ke tahap ke-6, yaitu kita menentukan nilai A1 dan A2. Nah, A1 dan A2 ini adalah pergantian atau untuk kita menghitung Kolmogorov syndrome hitung ya. Jadi A2 itu adalah selisih Z tabel dan KP pada batas atas. Jadi rumusnya A2 sama dengan nilai mutlak KP dikurang PZ. Sedangkan A1 yaitu selisih Z tabel dan KP pada batas bawah. Rumusnya A1 sama dengan nilai mutlak A2 dikurang frekuensi dibagi dengan jumlah data atau N. Jadi pada rumus ini kita harus mencari dahulu A2 baru A1. Ingat di sini dikatakan nilai mutlak, otomatis hasil pengurangan nilai jika mendapatkan nilai negatif akan dirubah menjadi nilai positif. Jadi kalau misalkan nilai mutlak mendapatkan hasilnya negatif akan diubah menjadi positif ya. Oke, ini setelah dihitung kita masukkan ke dalam tabel A1 dan A2. Contoh untuk kita misalkan untuk data yang pertama ya, untuk menentukan A1 dan A2. Untuk menentukan A2, tadi rumusnya kan nilai mutlak KP dikurang PZ. KP untuk data pertama kan 0,025 dan untuk PZ-nya 0,0099. Tinggal saja kita kurangi 0,025 kurang 0,0099, hasilnya minus 0,0151. Nah, karena di sini nilai mutlak minus 0,0151, sehingga minus itu dihilangkan menjadi positif. Jadi hasilnya 0,0151. Mengerti ya? Oke, untuk pada data pertama untuk A1, tinggal kita masukkan nilainya. A2, nilai mutlak A2 dikurang F dibagi N. A2 yang tadi kita perolehkan 0,0151 dikurang frekuensi. Frekuensinya pada ini adalah 1. Dibagi datanya 40, jadi otomatis 0,0151 dikurang 0,025, hasilnya dapat minus 0,0099, tapi nilai mutlak, jadi kita ubah dari negatif menjadi positif, jadi hasilnya 0,0099. Jadi mengerti ya cara menghitung A1 maupun A2. Setelah kita menghitung A1 dan A2 untuk data pertama sampai data terakhir, kita langsung melihat nilai A1 dan A2. Nilai yang tertinggi dari A1 dan A2 itu di bagian mana? Ternyata ada di bagian nilai data 97, yaitu 0,0451. Jadi 0,0451 itulah yang kita gunakan sebagai Kolmogorov syndrome hitung. Oke, jadi setelah kita memperoleh A1 dan A2, kita lihat membandingkan antara mereka berdua, mana yang nilai paling terbesar. Nah, kalau sudah dapat nilai yang terbesar, itulah yang digunakan sebagai Kolmogorov syndrome hitung. Oke, ngerti ya? Oke, kalau sudah, kita langsung ke tahap ke-7, yaitu kita menentukan nilai Kolmogorov syndrome tabel. Nah, pada ini adalah tabel nilai Kolmogorov syndrome tabel. Tadi pada soal, jumlah data pada soal sebanyak 40 data, serta alfanya
0,05. Kalian bisa lihat di tabel, ini kalau datanya hanya sampai 35, padahal kita menggunakan datanya adalah 4 sebanyak 40. Jadi misalkan kalau datanya lebih dari 35, kita menggunakan rumus yang di bawah ini ya. Serta alfanya 0,5, kita lihat di kolom, tinggal kita tarik, dan hasilnya kita menggunakan rumus 1,36 dibagi akar N. 1,36 akar N. Sehingga untuk menghitung atau memperoleh Kolmogorov syndrome tabel, maka 1,36 dibagi akar N. 1,36 dibagi akar 40, hasilnya 0,215. Nah, 0,215 ini adalah Kolmogorov syndrome tabel. Jadi mengerti ya cara memperoleh Kolmogorov syndrome tabel. Setelah kita memperoleh, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu membandingkan nilai Kolmogorov syndrome hitung dan nilai Kolmogorov syndrome tabel, dan kesimpulannya sesuai dengan hipotesis. Nah, jika nilai Kolmogorov syndrome hitung lebih besar sebenarnya nilai Kolmogorov syndrome tabel, maka H0 ditolak. Yang kedua, jika nilai Kolmogorov syndrome hitung lebih kecil nilai Kolmogorov syndrome tabel, maka H0 diterima. Dari hipotesis kita, kalau H0 itu data berdistribusi normal, dan HA itu data tidak berdistribusi normal. Langsung saja, nilai Kolmogorov syndrome hitung yang tadi kita peroleh adalah 0,0451, sedangkan nilai Kolmogorov syndrome tabel yaitu 0,2150. Jadi, Kolmogorov syndrome hitung lebih kecil nilai Kolmogorov syndrome tabel, yaitu 0,0451 lebih kecil 0,2150. Maka H0 diterima. Otomatis kesimpulannya dari data tersebut berdistribusi normal. Jadi mengerti ya cara untuk menentukan dia distribusi normal atau tidak ya. Jadi kita membandingkan Kolmogorov syndrome hitung dan nilai Kolmogorov syndrome tabel. Oke. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ingat, tekan tombol subscribe juga untuk bisa video-video yang lainnya bisa mengingatkan kalian untuk materi yang lainnya. Terima kasih.